Hai semuanya, apa kabar? Mari kita bahas mengenai materi tentang permasalahan dan bagaimana solusinya berkaitan dengan kearifan lokal, khususnya di daerah tempat tinggal saya di daerah Palembang. Sebelum saya membahas materi mengenai tentang permasalahan dan bagaimana solusinya yang berkaitan dengan kearifan lokal, khususnya di daerah tempat tinggal saya di daerah Palembang. Baik, saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Pancasila, Ibu Supia SPD MPD, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dea Ananda dengan NIM 0605 1182 126006, mata kuliah Pancasila dari kelas PPKN Indralaya. Sebelumnya, saya di sini akan membahas materi mengenai tentang permasalahan dan bagaimana solusinya yang berkaitan dengan kearifan lokal, khususnya di daerah tempat tinggal saya di daerah Palembang. Mari kita bahas. Adapun pengertian dari kearifan lokal itu adalah sebuah pandangan hidup, pengetahuan atau ilmu pengetahuan, serta berbagai upaya dalam kehidupan yang diwujudkan dalam aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat setempat dalam mengatasi berbagai persoalan dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Adapun tujuan dan manfaat kearifan lokal itu adalah untuk melindungi budaya lokal dari budaya asing dan juga mempunyai manfaat untuk mempertahankan, menjaga, dan melestarikan lingkungan yang berlandaskan dari nilai dan tradisi masyarakat. Ciri-ciri pada kearifan lokal itu ada 4. Yang pertama, mampu bertahan di tengah gempuran budaya luar. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk mengendalikan serta memiliki kemampuan untuk memberi arah dalam perkembangan budaya. Yang ketiga, ciri dari kearifan lokal itu etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Dan yang keempat, terakhir, sebagai benteng agar dapat bertahan oleh pengaruh budaya luar. Karakteristik pada kearifan lokal agar dapat menjaga tradisi, kekayaan alam baik masyarakat adat hingga kelompok masyarakat lainnya, maka sangatlah penting untuk menjaga atau mempertahankannya dengan cara memperlihatkan kearifan lokal. Karakteristik pada kearifan lokal itu yang pertama, sebagai pemberi arah dalam perkembangan budaya. 2. Sebagai pertahanan budaya. 3. Kearifan lokal itu harus mengajarkan orang cinta alam bukan untuk menghancurkannya. 4. Sebagai penyatu satu kesatuan tradisi. 5. Kearifan lokal dapat membentuk nilai, norma, etika, aturan, dan adat istiadat. Fungsi pada kearifan lokal ada 5. Yang pertama, berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, berfungsi sebagai berhubungan dengan etika dan moral. Yang keempat, berfungsi sebagai petua, kepercayaan, sastra, dan pantangan. Yang kelima, berfungsi sebagai bermakna sosial. Nilai-nilai dalam kearifan lokal itu ada 4. Yang pertama, nilai sosial. Yang kedua, nilai religius. Yang ketiga, nilai moral. Dan yang keempat, nilai toleransi. Nilai-nilai kearifan lokal yang mencerminkan nilai Pancasila. Sila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung dalam sila pertama ini memiliki rasa toleransi dalam hidup beragama, saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama, tidak merendahkan agama orang lain. Contohnya, toleransi dalam beribadah antar umat manusia. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung dalam sila kedua ini saling menghargai pendapat, mengutamakan saling tolong-menolong, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan antar rakyat Indonesia. Contohnya, saling bergotong royong dan kerja bakti. 3. Persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga ini menggunakan bahasa persatuan Indonesia, cinta terhadap tanah air. Contohnya itu tidak membedakan suku, ras, dan agama. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nilai yang terkandung dalam sila keempat ini mengutamakan kekeluargaan. Pemimpin bangsa Indonesia harus bijaksana. Contohnya itu senantiasa bermusyawarah dalam segala hal demi mencapai mufakat. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Nilai yang terkandung dalam sila kelima ini menggapai tujuan adil dan makmur, mendukung kemajuan dan pembangunan Indonesia. Contohnya itu berlaku adil baik dalam hal berteman, menghindari sikap sombong, dan saling menghargai. Permasalahan yang saya angkat yaitu kurangnya kesadaran pada masyarakat seperti hidup bergotong royong dan sikap saling tolong-menolong di dalam lingkungan masyarakat. Kemudian, permasalahan yang saya angkat di daerah saya mengenai kearifan lokal yaitu kurangnya kesadaran pada masyarakat seperti hidup bergotong royong dan sikap saling tolong-menolong di dalam lingkungan masyarakat. Mengapa saya mengangkat pada permasalahan tersebut? Karena kurangnya rasa peduli, rasa kemanusiaan, adanya sifat sombong sama lingkungan sekitar, dan disebabkan kurangnya luasnya dalam pergaulan. Misalnya, jika ada tetangga menyapa maka disapa kembali. Misal ada kegiatan acara Pak RT yang mengadakan contoh acara 17 Agustus, mengadakan lomba, maka berpartisipasilah dalam mengikuti lomba agar terlihat ramai dan meriah. Dan juga yang menyebabkan kurangnya kesadaran pada masyarakat itu, masyarakat merasa tidak lagi percaya dengan adanya rasa kecewa dengan kegiatan yang kemarin dilaksanakan. Kemudian kurangnya sikap saling tolong-menolong terhadap sesama lingkungan. Contohnya, jika orang itu pergaulannya luas, sering menolong orang, maka akan ditolong orang juga. Dan maka sebaliknya, jika orang itu tidak pernah menolong orang lain, maka orang lain tidak akan menolongnya. Jika dianalisis dalam permasalahan kearifan lokal yang saya angkat itu, seperti itulah yang dilakukan dan seperti itu penyebab dari permasalahan tersebut. Jika dilihat dari tujuan dan manfaat kearifan lokal sudah terjalan namun tidak sesuai dengan yang dilakukan. Kemudian dilihat dari nilai kearifan lokal yaitu nilai sosial, yang dimana nilai tersebut saling tolong-menolong namun di daerah saya tidak juga terlaksana dengan baik, yang disebabkan oleh rasa tidak peduli sesama manusia dan sesama lingkungan. Dan dikaitkan dengan nilai kearifan lokal yang mencerminkan nilai Pancasila sila ketiga, tidak ada sikap saling tolong-menolong, kurangnya hidup bergotong royong. Adapun solusi yang dapat diselesaikan dari permasalahan yang saya angkat di daerah tempat tinggal saya, di daerah Palembang atau di lingkungan sekitar daerah saya. Solusinya, yang pertama, di dalam lingkungan masyarakat seperti bergotong royong, saling tolong-menolong itu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Dengan kurangnya kesadaran pada masyarakat, maka lakukanlah dan terapkanlah sikap saling membantu, sikap saling tolong-menolong. Dengan kita memiliki sikap seperti itu, semakin kuat kesadaran pada masyarakat. Dan jika pada masyarakat belum memiliki sikap seperti itu, maka sekarang memiliki dan sudah mengerti arti di setiap lingkungan masyarakat. Contohnya, jika di dalam lingkungan masyarakat itu mengadakan acara, maka berpartisipasilah. Yang tadinya tidak pernah ikut bergabung, dengan sekarang sudah mengerti arti di setiap lingkungan masyarakat, maka sekarang ikut bergabung di setiap ada acara. Yang kedua, mempertahankanlah rasa peduli, kebersamaan, dan persatuan walaupun banyak yang mempengaruhi kita. Artinya, tetap bertahan dengan apa yang dilakukan, misalnya melakukan kerja bakti, ikut bermusyawarah, sikap saling tolong-menolong walaupun banyak yang mempengaruhi. Jika ada yang mempengaruhi, tetaplah bertahan, jangan sampai runtuh. Contohnya, si A berkata dengan si B seperti ini, tidak usah ikut membersihkan kegiatan di lorong, nanti juga kotor lagi. Dari contoh tersebut, si A mempengaruhi si B untuk tidak ikut bergotong royong. Yang ketiga, mempertahankan nilai sosial. Di dalam masyarakat, nilai sosial itu seperti saling menghargai, sikap saling tolong-menolong. Dengan kita mempertahankan nilai sosial di lingkungan masyarakat, maka semakin kuat kesadaran pada masyarakat di lingkungannya. Yang keempat, hilangkanlah sifat sombong dan pertahankanlah sikap saling tolong-menolong. Di daerah saya terdapat ada yang sifat sombong karena mereka memiliki apa yang mereka punya dan tidak ingin membantu orang lain dalam kesusahan. Tetapi menurut saya, pertahankanlah yang namanya sikap saling tolong-menolong. Sebenarnya sifat sombong itu bisa jadi memiliki uang berlebihan, maka setidaknya bantulah orang yang sedang tidak memiliki uang. Artinya, masyarakat malas untuk membantunya dan ada juga orang yang membantu walaupun sedikit.
Artinya orang itu mempertahankan sikap saling tolong-menolong. Yang kelima, pertahankanlah dan tanamkanlah nilai yang mencerminkan nilai Pancasila, sila ketiga, yang berbunyi Persatuan Indonesia. Dengan adanya satu kesatuan tidak membeda-bedakan baik suku, ras, dan agama, sikap saling tolong-menolong, maka masyarakat merasa dihargai. Dengan masyarakat merasa saling dihargai, maka memperkuat yang namanya kebersamaan di dalam lingkungan masyarakat. Keenam, memperkuat rasa solidaritas, semakin peduli, persatuan dan kesatuan di dalam lingkungan masyarakat. Ketujuh, atau solusi yang terakhir, berfungsilah dengan hubungan etika dan moral. Artinya, etika itu tingkah laku yang dilakukan baik atau salah, dan moral itu kebiasaan apa yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Maka dari itu, lunturkanlah atau hilangkanlah yang namanya tidak ingin ikut seperti bergotong royong, tidak ingin ikut berpartisipasi, dan tidak ingin ikut membantu orang lain. Baik, itulah penjelasan materi dari saya tentang permasalahan dan bagaimana solusinya yang berkaitan dengan kearifan lokal. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.